Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Elmi Maulidah dengan NIM 21083010156 dari kelas SKI 1B. Akan menjelaskan materi selama satu semester. Ada 13 materi yang akan saya sampaikan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia Masa Kejayaan Nasional dan Kolonialisme Belanda. Ada 3 masa yang terjadi pada masa kejayaan nasional. Yang pertama, Babad Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Yang kedua, Perang Paderi terjadi pada tahun 1821 sampai 1837 Masehi. Dan yang terakhir ada Perang Aceh, terjadi pada 1873 sampai 1904 Masehi. B. Masa kolonialisme Belanda. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi adanya masa kolonialisme Belanda, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Materi yang kedua, yaitu masa kolonial Jepang dan perumusan Pancasila. Masa penjajahan Jepang. Jepang masuk Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942 dan mempropagandakan kehadirannya di Indonesia untuk membebaskan Indonesia dari Belanda. Perumusan Pancasila. Perumusan Pancasila sebagai tindak lanjut dari janji Jepang tanggal 29 April 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Sidang BPUPKI. Sidang pertama diselenggarakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang isinya menyampaikan usulan tertulis rancangan UUD RI. Di dalamnya tercantum rumusan 5 asas dasar negara. Sidang kedua diselenggarakan pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 membahas tentang mengesahkan Piagam Jakarta dan UUD 1945. Sistematika Pancasila dalam sejarah perkembangan. Ketatanegaraan periode 17 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Materi yang ketiga, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Masa penjajahan Jepang. Sidang BPUPKI pertama, Piagam Jakarta, dan Sidang BPUPKI kedua. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan tertuang di dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1945 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar ideologi nasional. Materi yang keempat, yaitu Pancasila sebagai ideologi. Makna Pancasila sebagai ideologi. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita dan kesepakatan bersama yang menjadi pemersatu bangsa. Fungsi Pancasila sebagai ideologi. Sebagai pemersatu masyarakat, memotivasi bangsa Indonesia, identitas bangsa, dan sebagai ideologi negara. Nilai Pancasila sebagai ideologi. Nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Materi yang kelima, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Definisi filsafat secara umum adalah sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran hakiki. Manfaat filsafat, melatih kemampuan berpikir logis, melatih berpikir dan bertindak bijaksana, memperoleh kebenaran yang hakiki, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga memperoleh keselarasan hidup, melatih berpikir rasional dan komprehensif, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Materi yang keenam, yaitu Pancasila sebagai nilai etika. Yang pertama, etika teologis, yaitu berhubungan dengan agama serta kepercayaan suatu individu yang tidak mempunyai batas terhadap suatu agama tertentu. Etika filosofis, yaitu suatu kegiatan berpikir atau berfilsafat yang dilakukan oleh individu. Materi yang ketujuh, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai Pancasila dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Peran Pancasila dalam pengembangan ilmu. Dibutuhkan sebagai acuan agar nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila dibuang dan agar bangsa Indonesia tidak terpengaruh sehingga masih tetap berpegang teguh pada Pancasila. Materi yang ke-8, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Kedudukan Pancasila, yaitu suatu kebudayaan dan keseluruhan peraturan-peraturan hukum dengan dicantumkannya Pancasila secara formal di dalam pembukaan UUD 1945. Makna isi pembukaan UUD 1945.
merupakan sumber motivasi dan perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945. Sistem tata negara Republik Indonesia tidak menganut sistem negara manapun. Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Fungsinya untuk mengepalai negara. Materi yang ke-9, yaitu Pancasila dan realisasi HAM di Indonesia. Dasar hak asasi manusia, yaitu hak yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan dan sudah melekat dengan kodrat sebagai manusia. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental, hak asasi manusia dalam nilai praktis Pancasila. Materi yang ke-10, yaitu Pancasila sebagai paradigma. Pancasila sebagai paradigma masyarakat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma di bidang politik dan ekonomi, Pancasila sebagai paradigma di bidang sosial budaya dan dalam pembangunan kehidupan antar umat beragama dan pembangunan iptek. Materi yang ke-11, yaitu dinamika pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 sebelum reformasi. Era Orde Lama, era Orde Baru, dan era reformasi. Materi yang ke-12, yaitu dinamika pelaksanaan Pancasila UUD 1945 setelah reformasi, krisis politik, krisis hukum, krisis ekonomi, dan krisis kepercayaan. Materi yang terakhir, yaitu Pancasila terhadap isu yang berkembang di masyarakat, konsep dasar Pancasila, dan fungsi dan peran Pancasila sebagai ketahanan jati diri bangsa di era globalisasi. Sekian pemaparan dari ke-13 materi yang saya sampaikan selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。